Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjutkan di materi tentang pendapatan per kapita, saya ulang untuk materi yang kemarin. Jadi penghitungan pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan harga nominal dan menggunakan harga real. Penghitungan pendapatan nasional dengan harga nominal atau disebut juga berdasarkan harga yang berlaku atau disebut juga berdasarkan harga pasar. Jadi pendapatan nasional berdasarkan harga pasar atau harga nominal itu dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan harga real yaitu dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun tertentu di masa lalu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Bisa dimengerti? Jadi saya ulang, penghitungan pendapatan nasional dengan harga nominal berarti pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan harga atau pendapatan nominal dengan harga real itu dihitung berdasarkan tahun dasar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikutnya. Jadi ini contoh tahun 2019 dan tahun 2020. Harga tahun 2019 5, jumlah barangnya, jadi P itu adalah harga, price, kemudian Q itu adalah jumlah barang atau kuantitas. Perhatikan, jadi GDP nominal tahun 2019 itu 5 kali 10, GDP nominal tahun 2020 itu 10 kali 10. Sedangkan kalau dihitung berdasarkan harga real tahun 2019 itu adalah 5 kali 10, tahun 2020 5 kali 10. Jadi harga real itu tahun 2020 harga yang dipakai juga harga tahun 19. Nah, kalau kamu perhatikan GDP berdasarkan harga nominal itu naik 100%, padahal kuantitas tidak berubah. Gitu ya. Contoh berikutnya. Tahun 2019, tahun 2020. GDP tahun 2019 itu 10 kali 12, 120. GDP tahun 2020, 12 kali 15, 180. Berarti GDP nominal tahun 2020 itu naik sebesar 50%. Nah, kamu perhatikan yang GDP real. Tahun 2019 itu 10 kali 12, yang tahun 2020 10 kali 15, 150. Jadi GDP real tahun 2020 hanya meningkat sebesar 25%. Gitu ya. Lalu penggunaan nominal GDP dan real GDP itu untuk apa? Jadi dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi menghitung pertumbuhan ekonomi itu menggunakan real GDPT dikurangi real GDPT min 1 dibagi real GDPT min 1. Jadi misalkan kita menghitung berdasarkan tabel sebelumnya tadi, slide sebelumnya, kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berarti menggunakan RGDP
itu tahun 2020. Jadi real GDP tahun 2020 dikurangi real GDP tahun 2019. Jadi T-1-nya itu adalah 20-1, jadi tahunnya dibagi real GDP tahun 19 kali 100%. Gitu ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk menghitung deflator. Jadi deflator itu menghilangkan unsur inflasi. Jadi nominal GDP dibagi real GDP kali 100%. Yang ketiga digunakan untuk menghitung tingkat inflasi atau laju inflasi. Deflator GDP-T dikurangi deflator GDP-T min 1 dibagi deflator GDP-T min 1 kali 100%. Gitu ya, jadi rumus-rumus seperti ini silakan dicatat, difoto dulu. Perhatikan tabel berikut. Untuk barang ABC tahun 2018, 2019, 2020. Tentukan GDP tahun 2018, 2019, 2020. Jadi gimana tadi? Kalau nominal tahun 2018 ya 5 kali 10 ditambah 5 kali 2 ditambah 8 kali 1. 2019 4 kali 6 ditambah 9 kali 12 ditambah 7 kali 3. Tahun 2020 3 kali 8 4 kali 2 ditambah 5 kali 7. Sedangkan kalau GDP real tahun 2018 5 kali 10 ditambah 5 kali 2 ditambah 8 kali 1. Kemudian yang tahun 2019 karena tahun 2018 yang dipakai sebagai tahun dasar, maka menghitung GDP real tahun 19 dan tahun 2020 itu menggunakan harga di tahun 18. Coba nanti dihitung ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2019 berarti menggunakan real GDP. Jadi real GDP tahun 2019 dikurangi real GDP tahun 2018 dibagi real GDP tahun 2018. Gitu ya, nanti silakan dihitung sendiri. Kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berarti real GDP tahun 2020 dikurangi real GDP tahun 2019 dibagi real GDP tahun 2019 kali 100%. Kemudian kalau deflator GDP kita menggunakan nominal GDP dan real GDP. Untuk inflasi rate kita menggunakan deflator GDP. Jadi inflasi rate tahun 2019 berarti deflator GDP tahun 2019 dikurangi deflator GDP tahun 2018 dibagi GDP deflator tahun 2018 kali 100%. Ini pembahasannya, bisa difoto nanti ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini ada 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Indonesia adalah urutan ke-7. Indonesia urutan ke-7. Itu berdasarkan PDB. Lanjut ya. Untuk pendapatan per kapita. Jadi di PDF sudah ada. Kalau misalkan sudah bisa mempelajari dari PDF, ya nggak usah dibuka videonya, nggak apa-apa. Jadi pendapatan per kapita itu adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan membagi jumlah, dengan cara gimana? Jumlah pendapatan nasional dibagi jumlah
penduduk. Pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita tahun 2018 oleh Bank Dunia, ini tahun 2018, kalau misalkan nanti tidak sama dengan yang ada di PDF, berarti tahun yang dipakai tidak sama. Jadi nggak apa-apa, jadi tidak salah seandainya tidak sama angkanya, karena data yang diambil itu tahunnya beda. Gitu ya. Jadi menurut Bank Dunia, itu negara dibagi negara berpendapatan rendah, berpendapatan menengah bawah, berpendapatan menengah tinggi, kemudian negara yang berpendapatan tinggi. Tahun 2020 Indonesia sudah berubah dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah tinggi. Jadi ini ada yang disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bisa kamu buka. Kemudian distribusi pendapatan nasional, jadi merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Jadi pendapatan per kapita tinggi itu belum menunjukkan kalau tingkat kesejahteraan atau kemakmuran negara itu tinggi. Karena mungkin pendapatan itu hanya di